Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Bahtiar. Saya dari Universitas Dian Nusantara, jurusan manajemen. Di sini saya membuat presentasi guna memenuhi tugas besar mata kuliah etika dan hukum bisnis. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, dimulai dari pengertian apa itu haki sendiri. Haki atau hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada pemilik karya intelektual untuk melindungi hak ekonomi dan kepentingan terkait karya tersebut. Haki meliputi berbagai bentuk karya seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan dalam proses penciptaan ini menjadikan karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati oleh pemiliknya. Berikutnya pembahasan tentang pentingnya haki itu sendiri. Yang pertama, mendorong inovasi. Haki memberikan motivasi bagi para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi. Ini karena mereka dapat mendapatkan apresiasi dan manfaat ekonomi dari karyanya, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Lalu berikutnya, ada perlindungan hukum. Haki telah diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik. Ini memastikan bahwa pelanggaran haki dikenai sanksi hukum yang tegas seperti pidana, penjara, dan denda yang cukup tinggi. Lalu kemudian meningkatkan ekonomi nasional. Haki dapat menjadi peluang bagi negara untuk meningkatkan ekonominya. Pemerintah Indonesia misalnya telah berusaha untuk meningkatkan implementasi haki dengan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan dan pengembangan ekonomi kreatif. Yang terakhir, meningkatkan kompetisi. Perlindungan haki memungkinkan para pencipta industri dan masyarakat untuk berkarya dan berinovasi dengan lebih bebas. Hal ini meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar, terutama dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Setelah kita membahas tentang pentingnya haki, kita lanjut pembahasan tentang jenis-jenis haki. Jenis-jenis haki yang pertama itu ada hak cipta atau copyright ya. Hak cipta melindungi karya-karya seni, sastra, dan ilmiah. Ini termasuk buku, musik, film, dan karya seni lainnya ataupun produk dari perusahaan yang telah didaftarkan oleh perusahaan itu sendiri. Hak cipta diberikan secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat atau didengar. Lalu yang kedua ada paten. Paten melindungi penemuan dan inovasi teknologi. Ini termasuk desain dan teknologi yang baru dan dapat diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat atau didengar. Lalu yang ketiga yaitu merek dagang. Merek dagang melindungi nama bisnis seperti logo, desain yang digunakan untuk membedakan produk atau layanan dari yang lain. Ini termasuk merek dagang, logo, dan desain industri. Lalu ada rahasia dagang. Rahasia dagang melindungi informasi yang tidak diketahui oleh umum dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Ini termasuk resep, proses produksi, dan informasi lain yang tidak boleh diungkapkan. Lalu berikutnya ada pelanggaran haki. Yang pertama, pencurian karya. Pencurian karya merupakan tindakan mengambil atau menggunakan karya intelektual tanpa izin atau tanpa mematuhi aturan hukum yang berlaku. Ini termasuk plagiarisme, di mana seseorang mengambil karya orang lain dan mengklaim sebagai miliknya sendiri. Yang kedua, pelanggaran yang kedua yaitu penggunaan ilegal. Menggunakan karya intelektual tanpa izin atau tanpa mematuhi aturan hukum yang berlaku. Ini termasuk menggunakan merek dagang, paten, atau desain industri tanpa izin. Lalu pelanggaran berikutnya, yang ketiga, pengungkapan rahasia dagang. Merupakan tindakan mengungkapkan rahasia dagang tanpa izin atau tanpa mematuhi aturan hukum yang berlaku. Ini termasuk mengungkapkan resep, proses produksi, atau informasi lain yang tidak boleh diungkapkan. Baik, setelah tadi kita membahas tentang jenis-jenis pelanggaran haki, berikut akan saya jelaskan tentang cara untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Ada beberapa cara untuk melindungi hak kekayaan intelektual atau haki yang perlu diperhatikan.
Seperti yang pertama, daftarkan hak cipta, merek dagang, dan paten. Hak cipta melindungi karya-karya seni, sastra, dan ilmiah. Kalau merek dagang melindungi nama bisnis, logo, dan desain yang digunakan untuk membedakan produk atau layanan dari yang lain. Kalau paten itu sendiri melindungi penemuan dan inovasi teknologi. Lalu berikutnya, penggunaan teknologi untuk perlindungan haki, seperti digitalisasi karya seni atau melindungi aset digital. Lalu menggunakan kecerdasan buatan untuk mengkomputerisasi desain artistik dan industri. Lalu cara berikutnya, buat kontrak kerahasiaan, non-pengungkapan, atau kontrak kerja. Seperti kontrak kerahasiaan untuk melindungi rahasia dagang, kontrak non-pengungkapan untuk melindungi informasi yang tidak boleh diungkapkan, lalu kontrak kerja untuk melindungi aset intelektual dalam organisasi. Lalu cara yang keempat, yaitu penerapan perlindungan hukum, seperti menggunakan undang-undang paten, perlindungan merek dagang, desain hak cipta, dan hak-hak terkait. Lalu menerapkan perlindungan hukum atas basis data dan program komputer, serta perlindungan pengetahuan dan informasi bisnis yang dirahasiakan. Baik, mungkin itu saja poin-poinnya. Saya akan mengambil kesimpulan dari poin-poin di atas, yaitu dengan adanya perlindungan haki, karya-karya intelektual dapat memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi bagi masyarakat. Saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Baik, saya tutup presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.